Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dakwah Inspirasi. Kembali lagi bersama saya Salsabila Francisca dan Kak Wina Rizky Hartati STP selaku General Manager LSO Sumbar. Selamat sore Kak. Sore Salsa. Nah baik, sore hari ini kita akan membahas tentang sertifikasi pupuk organik ya Kak. Nah, pupuk organik sendiri ini apa sebenarnya Kak? Dan bagaimana proses sertifikasi yang ada di LSO Sumbar? Oke, baik Salsa. Mungkin di podcast sebelumnya ya kita juga sudah pernah bahas LSO Sumbar itu apa, kemudian kerjaannya seperti apa, mungkin kita sudah bahas, mungkin kita ulang sedikit ya. Jadi LSO Sumbar itu kan lembaga sertifikasi organik yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita itu tugasnya melakukan sertifikasi atau lebih sederhana itu melakukan penjaminan terhadap penerapan standar organik yang telah dilakukan oleh baik petani, kelompok tani maupun pelaku usaha. Nah, itu kita istilahnya kita legalkan dalam bentuk sertifikat organik. Nah, di LSO sendiri kita mempunyai 3 ruang lingkup yang misalnya nih kalau petani atau pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi organik tentunya harus sesuai dengan lingkup yang LSO Sumbar punya. Nah, itu kita ada 3 ruang lingkup. Itu yang pertama untuk tanaman segar. Itu bisa tuh saya untuk mungkin tanaman padi, mungkin kemudian untuk tanaman hortikultura, sayuran dan buah-buahan, mungkin bisa juga untuk rempah-rempah, dan bisa juga untuk tanaman perkebunan seperti kakao, mungkin tebu, kopi, teh. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan sertifikasi untuk input produksi untuk pupuk organik dan pestisida organik. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan sertifikasi untuk produk pangan olahan organik. Nah, mungkin hari ini kita fokusnya ke sertifikasi pupuk organik ya, karena sebelumnya di podcast sebelumnya kita kan sudah bahas tentang sertifikasi di lahan organik seperti apa, kemudian sertifikasi di pangan olahan seperti apa, itu kita sudah bahas di podcast sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita fokus ke sertifikasi pupuk organik. Nah, tadi balik lagi Kak, pupuk organik itu sebenarnya kriterianya itu apa? Bisa dikatakan dia sebagai pupuk organik, dan kemudian bagaimana mekanisme dari LSO-nya untuk menyatakan bahwa ini bisa disertifikasi menjadi pupuk organik gitu Pak. Mungkin kita kalau menaah dari definisi ya, pupuk organik itu kan berarti pupuk yang dihasilkan dari bahan-bahan alam gitu kan, baik dari tumbuhan atau mungkin dari hewan seperti kotoran hewan biasanya kan, dengan pemrosesan mungkin dengan pengomposan. Nah, itu yang terjamin oleh suatu lembaga yang sudah terakreditasi. Nah, kita mungkin menelusur lagi tentang istilah organik. Sebetulnya saya kalau organik itu kan suatu istilah pelabelan, bahwasanya suatu produk itu telah istilahnya dijamin oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penjaminan, yaitu LSO, salah satunya LSO Sumatera Barat. Nah, berarti kalau secara definisinya pupuk organik berarti pupuk yang proses pembuatannya itu sudah sesuai dengan standar organik. Nah, kita kan kalau di LSO kita menggunakan acuan ya untuk sertifikasi itu SNI 6729 tahun 2016 tentang sistem pangan organik. Nah, jadi SNI ini mengatur proses untuk istilahnya apa sih yang bahan-bahan yang dibolehkan, apa bahan-bahan yang tidak dibolehkan dalam pembuatan pupuk organik. Nah, itu di SNI diatur. Nah, kemudian kalau kita kaji lagi teknis pembuatannya, mungkin kita bisa mengacu kepada Permentan nomor 64 tahun 2013 atau mungkin berdasarkan pengalaman dari masing-masing petani. Nah, selama tidak melanggar dari standar tadi, bahwasanya kan kita sama-sama tahu ya, saya kalau organik itu kan berarti kita tidak membolehkan, tidak mengizinkan dalam bentuk apapun penggunaan bahan-bahan kimia sintetis gitu kan. Nah, baik kalau khusus pupuk ini ya berarti mungkin bahan-bahannya harus terjamin itu dari bahan alami. Kemudian kalaupun kita menggunakan mikroba, misalnya kan mikrobanya itu pun dibiarkan bukan dari
istilahnya media yang sintetis. Nah itu semuanya prosesnya kita jamin di LSO, apakah bahannya sesuai atau tidak, kemudian proses pembuatannya sesuai atau tidak, boleh atau tidak dalam SNI. Nah seperti itu Salsa. Bagaimana LSO menjamin bahwa di lapangan pupuk tersebut sudah termasuk pupuk organik? Bagaimana Kak? Ya mungkin kita kembali lagi ke acuan utamanya ya, salah saya kita kan mengacu ke SNI organik. Nah itu di SNI organik itu ada itu di bagian belakang di lampirannya itu kan ada bahan-bahan yang dibolehkan, ada bahan-bahan mungkin yang dibatasi, ada bahan-bahan yang memang dilarang untuk sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Nah sebagai salah satu contoh gitu kita contohkan seluruh bahan-bahan yang dari alam daun-daunan, kue itu dibolehkan di dalam pertanian organik. Nah, mungkin di sini pupuk organik kita detailkan ya. Contoh nih, kita kan mungkin membuat pupuk dari salah satu bahannya adalah dari kotoran hewan. Nah, kotoran hewan yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik itu tidak harus juga di SNI ini ya diatur ya, tidak harus juga dari ternaknya sudah organik. Nah itu di dalam SNI diatur seperti itu. Jadi kita mau masuk pupuk organik tidak harus juga ternak berasal dari ternak yang organik. Nah di SNI belum mengatur lah, istilahnya SNI masih membolehkan kalau misalnya kohenya atau kotoran ternak itu dari ternak yang mungkin pengelolaannya masih konvensional atau belum organik. Nah itu dibolehkan. Nah satu lagi mungkin dalam pembuatan pupuk mungkin kita membuat kompos nih campuran, mungkin ada lagi menggunakan istilahnya dari jerami misalnya gitu kan. Nah itu dibolehkan juga istilahnya yang memang belum pengelolaannya secara organik gitu. Nah cuman ditekankan mungkin kalau biasanya kalau petani padi biasanya kan padi pasti menghasilkan jerami. Nah kan kita kalau di prinsip organik itu kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya petani padi menghasilkan jerami, tentunya kita harus memanfaatkan jerami itu untuk bahan baku pembuatan pupuk organik. Nah kalau dia padinya sudah organik, otomatis pasti jeraminya juga sudah organik kan. Nah itu sudah terjamin. Nah itu di SNI diatur. Nah kemudian kita kalau membuat satu lagi di SNI diatur, misalnya kita mau membuat pupuk kompos. Pupuk kompos itu kan berarti pupuk yang mengalami proses dekomposi atau penguraian, biasanya dibantu menggunakan dekomposer. Nah penggunaan dekomposer ini harus hati-hati. Nah makanya itu salah satu yang kita cek dari tadi, selain bahan bakunya apakah dari ternak yang organik atau tidak organik kan masih dibolehkan, apakah dari jerami yang organik atau tidak organik itu masih dibolehkan. Nah kemudian satu lagi penggunaan dekomposer mungkin. Nah itu kita harus menggunakan dekomposer yang juga dibolehkan dalam pertanian organik. Salah satunya kalau teman-teman petani kita banyak menggunakan trichoderma sebagai pengurai, ada juga yang menggunakan ekoenzim, biasanya ekoenzim mereka buat sendiri. Nah kemudian ada juga beberapa kita temukan petani yang mengaku sudah membuat pupuk organik tapi mereka menggunakan dekomposer. Salah satunya contohnya nih E4 ya. Kalau di pertanian organik kita memang tidak membolehkan penggunaan E4 karena sampai hari ini E4 itu belum bisa mungkin dari segi bahan mungkin mereka sudah alami ya, tapi kan di SNI ya saat saya itu disebutkan kalau misalnya kita menggunakan pupuk atau mungkin dekomposer atau mungkin pestisida organik yang dari pabrikan, dalam artian dihasilkan oleh pabrik besar, sudah dipasarkan secara luas. Nah itu mereka juga harus sudah tersertifikasi organik, artinya di kemasannya mereka itu ada tercantum logo organik Indonesia. Nah E4 yang umumnya dipakai oleh orang kan sampai hari ini belum kita temukan ada penjaminan organik di kemasannya. Nah mungkin kita kembali lagi ya, kita bukan mengklaim E4 bagus atau tidak bagus, tapi kan kita memang mengarahkan sesuai prinsip kita, petani organik ini kan memang mereka harus memanfaatkan yang ada di sekitar. Dekomposer mungkin mereka trichoderma, petani sekarang sudah bisa membuat trichoderma sendiri, kemudian juga sudah bisa membuat ekoenzim sendiri. Nah itu memang penekanannya kenapa organik itu harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar,
membuat bahan, salah satunya mungkin bahan dekomposisinya dibuat sendiri. Nah itu kan salah satunya kembali ke tujuan petani organik untuk kemandirian petani. Nah sekaligus juga kalau mereka semuanya mereka hasilkan dari bahan sekitar kemudian dibuat sendiri, nah itu kita kembali ke prinsip sertifikasi, itu mudah untuk penelusurannya. Nah itu salah satu mekanismenya kita dalam proses sertifikasi pupuk. Nah kalau mereka bahan-bahannya ada di sekitar, mereka buat sendiri, mereka lebih mudah untuk istilahnya mempromosikan atau memposisikan nih bahan mereka terjamin nih dari bahan yang jelas gitu kan. Nah kita yang mengecek pun dari LSO mudah untuk melakukan pengecekan, penelusuran, oh betul nggak bahannya alami, betul nggak dekomposernya dibolehkan, karena mereka mungkin membuat sendiri. Nah seperti itu. Kemudian tempat produksinya bagaimana, layak atau tidak gitu kan. Nah kemudian kalau proses pengemasannya bagaimana, apakah menggunakan kemasan baru nih. Nah itu satu lagi nih di dalam pengemasan pun, dalam penggunaan kemasan baik untuk pupuk atau produk organik lah, memang tidak dibolehkan menggunakan kemasan-kemasan bekas. Nah sekarang ada juga nih contoh petani habis panen ngarungin padi ya, ini pakai karung bekas urea misalnya. Itu di pertanian organik tidak dibolehkan. Kita bukan menuduh petaninya menggunakan kimia sintetis, tidak, cuman dikhawatirkan ketika orang lain yang mungkin tidak paham, nah mereka langsung akan menjudge itu bahwasanya oh mungkin mereka tidak organik karena pakai karung itu. Nah bisa jadi kan mereka hanya memanfaatkan yang bekas. Nah makanya di petani organik memang seharusnya untuk mengemas itu menggunakan kemasan atau karung-karung baru gitu kan, yang memang masih kemasan karung putih yang mereka label sendiri. Nah kalau mereka belum tersertifikasi, mereka belum boleh mencantumkan logo organik itu, karena itu juga ada aturan pencantumannya di SNI. Nah kalau mereka sudah tersertifikasi, sudah dijamin oleh LSO, nah barulah boleh mencantumkan logo organik Indonesia. Nah itu kan kalau pengecekan di lapangan. Sebelumnya kita di kantor juga sudah melakukan pengecekan dokumen tentunya. Seperti itu Salsa. Artinya dari LSO sendiri itu diperhatikan mulai dari bahan baku untuk pembuatan bahan organik sampai ke pengemasan ya Kak? Iya. Sama juga kan di SNI ada juga disebutkan bahwasanya pupuk yang dihasilkan dengan proses pemanasan itu tidak dibolehkan dalam pertanian organik. Kan kita sama tahu ya, sedang membakar jerami saja di organik tidak dibolehkan, karena kan itu mengakibatkan matinya mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah takutnya apalagi pupuk-pupuk yang dihasilkan dengan proses pemanasan tinggi, nah takutnya tidak ada lagi mikroba yang terkandung di dalamnya, yang ada nanti takutnya hanya tersisa ampasnya. Nah makanya dalam hal penyediaan bahan baku bahkan prosesnya pun harus kita perhatikan kalau untuk penjaminan pupuk organik. Seperti itu. Lamanya proses dari pengajuan dokumen sampai keluarnya sertifikasi ini nanti itu berapa lama kan? Kalau di kita kan ada SOP-nya. Kalau di kita biasanya 81 hari itu kan yang terpanjangnya, bisa kurang bisa lebih sebetulnya. Nah kalau untuk sertifikasi pupuk ini lebih jangka waktunya lebih pendek sebetulnya, karena kan biasanya yang mengajukan memang sudah melakukan, mereka sudah punya komposisi atau formulasi untuk pupuknya. Nah cuma satu lagi tadi yang saya lupa sampaikan, kalau salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi organik selain penjaminan bahan baku tadi kan sudah jelas atau tidak, nah satu lagi mereka memang harus melakukan uji terhadap pupuknya. Nah untuk uji, hasil uji labor pupuk kita memang mengkaitkan dengan aturan dari keputusan Menteri Pertanian nomor 261 tahun 2019 itu tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik. Nah di situ jelas itu kandungan hara yang harus kita penuhi itu berapa, mungkin C organiknya berapa, minimal berapa, kemudian unsur hara makronya berapa, kandungan kadar airnya berapa. Nah kita memang mensyaratkan selain bahan bakunya terjamin, nah mereka juga harus melakukan uji labor sesuai dengan Kementan tadi. Karena apa, Salsa kan pupuk organik berarti itu kan masyarakat awam menilai sebagai pupuk yang bagus, pupuk yang berasal dari bahan-bahan alam. Nah kita kan tidak mungkin hanya sekedar menghasilkan pupuk yang berasal dari bahan alam saja. Tentunya kita menghasilkan pupuk organik yang selain dari bahan alam, tapi tentunya juga mengandung unsur hara yang baik bagi tanaman. Nah tentunya kita mengacu kepada persyaratan teknis minimal tadi yang dilakukan dengan uji labor. Nah supaya istilahnya pupuk organik kita memang pupuk organik yang bermutu, yang memang dibutuhkan oleh tanaman, dibutuhkan juga oleh petani. Seperti itu. Nah
Jadi dari penjelasan kakak ini kita dapat simpulkan bahwa mulai dari bahan baku sampai ke pengemasan, kemudian hasil uji labornya semua dijamin oleh LSO, barulah keluar sertifikasi tersebut ya kak. Nah, sekian hasil bincang-bincang dan diskusi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.